begitu. Jadi seolah-olah dianggap bahwa Gus Yakub menyamakan dengan gonggongan anjing dengan azan. Tapi welcome to Renaissance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Renaissance. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan menjadi host, pemandu teman-teman semua di rumah, dan mungkin sudah tidak asing lagi Kakanda Muhajir kita ini seorang tokoh muda intelektual Makassar. Oke, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kesalahan berpikir. Oke, nah belakangan ini semarak ya atau marak perbincangan tentang suara azan yang dihubung-hubungkan dengan gonggongan masjid, gonggongan anjing ya. Sorry. Jadi suara azan ini dihubung-hubungkan atau disama-samakan dengan gonggongan anjing. Nah, bagaimana sih itu kita lihat dalam kacamata kerangka berpikir kita? Apakah itu bisa dikatakan logis atau justru sebaliknya itu kesalahan berpikir atau yang biasa kita sebut fallacy of logic? Bagaimana itu, Kanda Muhajir? Ya, akhir-akhir ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jadi perbincangan hangat ya, yang tentang pernyataan Gus Yakub, Menteri ya, Gus Yakub tentang orang mengiranya bahwa Gus Yakub itu sedang menyamakan suara azan dan gonggongan anjing ya, itu penistaan agama begitulah. Ya. Tapi nanti kita akan banyak membahas tentang fallacy yang lain ya, kesan-kesan berpikiran yang sering kita temui di masyarakat, termasuk itu tadi begitu. Nah, tapi kita antar dulu untuk yang pertama tadi ya, itu contoh bagus untuk kita memulai pembahasan tentang kesalahan berpikir ini begitu. Nah, kalau saya itu mengandung unsur kerancuan berpikir memang gitu. Ketika misalnya pernyataan Gus Menteri itu membuat orang-orang dipaksa untuk berkesimpulan bahwa Gus Yakub itu sedang menyamakan gonggongan anjing dan suara azan. Di sini kita tidak membela siapa-siapa ya, tidak membela siapa-siapa gitu. Hanya saja memang sangat disayangkan ketika misalkan masyarakat percaya kepada satu hal, ya di mana hal tersebut menyimpan kerancuan berpikir yang sangat akut, gitu. Kata Stoin tadi itu. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mendengar secara utuh pernyataannya Gus Yakub, Gus Menteri ya, itu kan sebenarnya bukan nyaris sih, bahkan tidak ada satupun pernyataan Gus Yakub menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Gitu. Analogi yang dipakai oleh Gus Menteri kan itu sebenarnya gonggongan anjing itu dijadikan sebagai analogi untuk memberikan penjelasan tentang betapa mengganggunya suara toa ya. Kalau misalnya suara toa itu terlalu besar dinyalakan begitu di masjid ya, apalagi misalnya ada banyak masjid di lorong itu dan semua suara toanya bunyi dan besar bersamaan dan besar lagi, itu sangat mengganggu, sebagaimana ketika misalkan di lingkungan rumah itu banyak anjing dan semuanya itu menggonggong juga gitu. Jadi Gus Yakub sebenarnya menggunakan analogi gonggongan anjing itu untuk memberi kesimpulan betapa mengganggunya juga itu suara toa yang besar. Sebenarnya kan, jadi bukan menyamakan. Itu pun sebenarnya ketika misalkan gonggongan anjing itu dipakai untuk menjadi analogi buat toa itu, kan? Sebenarnya di situ tidak ada kesan untuk menyamakan antara gonggongan anjing dengan suara toa yang besar. Karena kan prinsip, kalau misalnya kita belajar logika begitu. Prinsip dari analogi itu salah satu termasuk dalam teknik sistem logika ya. Logika induksi begitu. Dia termasuk dalam golongan logika induksi. Dalam logika induksi salah satunya itu adalah
penarikan kesimpulan melalui analogi. Gitu. Nah, sederhananya kan analogi itu memang kita menggunakan kasus yang sama ya untuk mendapatkan kesimpulan pada kasus yang lain, ya toh. Gitu. Nah, bagaimana melihat kesamaan antara satu kasus dan kasus yang lain itu kan kita melihat dari kesamaan prinsipalnya ya. Oh, kesamaan prinsip. Ya, kesamaan prinsipnya kan, begitu. Nah, artinya jadi bukan berarti bahwa kita sedang menyamakan satu kasus dengan kasus yang lain, toh, bahwa satu dan dua kasus ini 100% sama gitu. Tapi kita hanya melihat satu aspek kesamaannya, itu kesamaan dari prinsipnya. Begitu. Jadi ketika misalkan gonggongan anjing itu dijadikan analogi untuk toa itu ya, itu sebenarnya tidak dalam rangka untuk, kalau kita pakai analogi ya, tidak dalam rangka untuk menyamakan keduanya begitu, tapi hanya mencari kesamaan prinsip. Ingat ya, sekali lagi kesamaan prinsipnya. Salah satu dari kesamaan dari kedua kasus itu gitu. Jadi tidak menyamakan secara 100% dua kasus itu, tapi hanya mencari kesamaan prinsipnya gitu. Misalnya kesamaan prinsipnya antara gonggongan anjing dengan toa itu kan, dia memiliki kesamaan prinsip, sama-sama mengganggu karena keributannya kan, ya, karena terlalu ribut akhirnya sama-sama mengganggu. Jadi yang disama apa ya, kesamaan prinsipalnya itu atau kesamaan prinsipnya itu adalah suaranya begitu, yang mengganggu ya, karena terlalu besar. Itu saja sebenarnya begitu. Sehingga karena ketika misalkan kita terganggu dengan gonggongan anjing dengan suara yang besar itu, pasti juga kita akan terganggu dengan toa, suara toa yang besar juga. Itu kan begitu ya, kalau kita menarik kesimpulan dari analogi itu kan. Nah, begitu. Makanya kalau kita terganggu ya kecilkan sedikit begitulah suaranya. Ya kan, suaranya. Nah, jadi kalaupun kita bukan suara asan yang dipakai itu, tapi kita tapi suara toa itu pun juga toa itu tidak dalam rangka menyamakan antara gonggongan anjing dengan ini kan. Kesimpulan masyarakat akhir ini kan parah ya, begitu. Sudah subjeknya salah, dan juga analogi itu dianggap sebagai menyamakan dua kasus itu, ya, begitu. Jadi seolah-olah dianggap bahwa Gus Yakub menyamakan dengan gonggongan anjing dengan azan. Tapi analogi itu karena kan dia menggunakan teknik analogi ya, tidak dalam rangka menyamakan keduanya begitu. Karena tidak ada dua hal yang berbeda itu yang sama ya. Ya kalau dalam logika kan ada kan disebut sebagai prinsip identitas ya. Itu sesuatu itu hanya sama dengan dirinya sendiri gitu. Nah, misalnya saya dengan Ai ini saudara kembar ya kan. Nah, ada kesamaan di sisi lain, tapi pasti ada perbedaannya. Sekecil apapun perbedaannya pasti ada perbedaannya. Minimal perbedaannya perbedaan posisi, ya kan? Begitu. Jadi memang kita punya kesamaan, gitu. Tapi kita punya perbedaan. Jadi kita tidak bisa disamakan 100%, begitu. Nah, apa-apa saja sih ini kesalahan berpikir yang sering terjadi di masyarakat kita? Ya, itu satu kasus ya. Nah, ini juga yang agak parah juga ini. Ada kasus lain yang dulu tentang ramainya. Ada kan orang waktu gunung berapi meletus di mana? Gunung berapi di mana lagi tuh? Di Jawa Tengah kalau tidak salah, atau ke Jawa Timur. Jawa Timur ya. Akhir-akhir ini. Ya, yang pernah kan pernah meletus itu. Nah, memang masyarakat adat di sana kan sering pasang sesajen di atas kan. Nah, itu kan ada video viral itu ya, yang seseorang menendang-nendang sesajen itu, dan kita pernah bikin videonya ya. Karena kita bahas tentang menendang sesajen itu, karena dianggap bahwa sesajen inilah yang menjadi penyebab bagi meletusnya. Itu kan sebenarnya kerancuan berpikir juga itu. Bagaimana bisa dijelaskan? Ya, karena jadi dalam logika itu ada yang disebut sebagai post hoc ergo propter hoc begitu ya. Ya. Coba intinya jelaskan dulu. Intinya argumen apa itu ya?
ada sebab, intinya begini, ada akibat, ada sebab dan ada akibat, toh. Iya, iya. Sebab ini yang menyebabkan terjadinya akibat itu, Iya, ya kan? iya. Nah, kita menganggap bahwa sebab inilah yang menjadi penyebabnya, Iya, padahal iya. sebenarnya bukan. Begitu. Begitu. Dan ada orang yang kita sering mengambil kesimpulan begitu kan, Bukan hubungan langsung ya. bukan hubungan langsung. Jadi Ya, kita ya. mengambil kesimpulan bahwa penyebab dari terjadinya A itu disebabkan oleh B. Padahal sebenarnya bukan penyebabnya, Iya, tapi iya. kita menganggap bahwa itulah penyebabnya. Penyebabnya. Nah, sama dengan tadi itu tentang Berat ini. Sesajen. Berat. Apa dulu? sesajen yang gunung meletus terjadi karena Disebabkan oleh masyarakat sesajen. sering memasang sesajen di situ, Nah, ya kan? Jadi kalau tidak ada sesajen, Keracuan berpikir. artinya gunung akan meletus terus begitu. Ya, maksudnya kalau ada sesajen berarti meletus terus, Iya, iya, gitu, ya. Kalau kita ikuti pola berpikir Pola gitu. berpikirnya, Bu, Iya. karena karena sesajen itulah yang menjadi penyebabnya. Ya. Padahal gunung meletus bukan disebabkan oleh sesajen, tapi Iya. disebabkan oleh ini ya, kejadian geograf apa ya? Alami ya. Iya, alami begitu, lingkungan. geologi gitu Iya, ya. iya. Saya nggak tahu ya apa penyebab terjadinya gempa itu. Pasti ada apa ya? Secara ilmiah bisa dijelaskan, Iya, iya, iya. begitu ya. Nah, tapi masa gara-gara makanan itu yang menyebabkan kan itu. Gunungnya begitu. Jadi kita percaya pada sesajen sebagai sebab bagi meletusnya Gunung Merapi, Ya. sebagai akibat. Pada sebenarnya kan secara ilmiah bukan Iya, iya, iya. bukan penyebabnya gitu. Nah, cuma mungkin mereka berpikir bahwa karena sesajen itu akhirnya Tuhan murka. Begitu. Jadi saya tidak dalam konteks itu ya. Saya Iya, tidak iya. dalam konteks itu. Kalau misalkan gara-gara Tuhan murka akibat Masyarakatnya orang berdosa masyarakat lah misalnya. ya pasang sesajen akhirnya begitu. Bagi saya itu juga kerancuan berpikir ya. Gitu. Kerancuan berpikir karena Tuhan itu Tuhan itu menjadikan sesuatu itu melalui proses sebab-sebab yang rasional, Iya, ya kan? Gitu. Ya tidak mungkin lah misalnya Tuhan memasukkan samudra ya ke dalam botol itu tanpa mengubah kedua ukurannya, karena itu kan sesuatu yang Mustahil sekali. mustahil. Sama dengan misalnya Tuhan melalui sesajen itu ya akhirnya membuat gunung api itu meletus. Karena kenapa? Karena gunung meletus itu sesajen itu bukan penyebab bagi meletusnya gunung, itu masalahnya itu. Jadi sebagai sebuah sebab yang kita anggap sebab tidak rasional gitu. Tuhan kan bekerja juga berdasarkan rasionalitas kita ya. Ya Tuhan menyebabkan sesuatu dan penyebabnya itu rasional gitu. Tahu mas saya kan? Iya, iya, Begitu. Ya, tidak mungkin misalnya Tuhan menciptakan manusia bayi ya di dalam perut anjing misalnya ya, karena secara Biologis, kausalitas tidak rasional. Dan biologis juga kayaknya. Iya. Nah, itu bukan susah tapi memang mustahil ya. Sejauh ini mustahil ya, begitu. Terus kalau saya melihat juga kadang itu kalau saya bermedia sosial, kadang juga ada orang yang fanatik pada satu sosok misalnya. Iya. Apapun yang itu juga itu. Pokoknya benar. Dia yang benar gitu. Itu dalam logika apakah kesalahan berpikir atau bagaimana? Nah, betul. Ini juga yang sering muncul di masyarakat ya. Iya. Apalagi kalau sudah musim politik. Iya, betul. Nah, gitu ya. Dulu kan ada suatu otoritas yang dimana otoritas itu kita anggap benar gitu. Jadi kalau dia bicara apa saja pasti benar. Iya. Itu ya salah itu, begitu. Kalau tidak salah itu ada dalam logika itu argumentum et recundiam gitu. Argumentum et recundiam ya benar itu. Jadi kita menganggap bahwa sang otoritas itu sudah pasti selalu benar. Begitu, kan? Padahal sebenarnya tidak begitu ya. Begitu. Harusnya ya kita pasti selalu menjadikan yang punya otoritas itu sebagai rujukan. Itu kita tidak boleh
tidak boleh abaikan itu ya. Otoritas itu penting bos, ya kan? Itu penting itu. Ya pastilah kita selalu mencari referensi dari yang punya otoritas ya. Tapi tidak selamanya yang punya otoritas itu seluruhnya benar. Ya, kan? Apalagi ketika misalnya kan dia membicarakan sesuatu yang bukan keahliannya. Kan banyak begitu ya. Misalnya karena dia kita selalu jadikan rujukan. Jadi apapun yang dia katakan itu selalu kita anggap benar gitu. Jadi misalnya, kenapa kamu mengatakan bahwa itu benar? Gitu? Karena si A yang bilang, karena si B yang bilang, karena si C yang bilang. Itu kan kebenaran atau argumen itu dinilai dari argumennya, bukan dari siapa yang menyampaikannya begitu. Gitu. Meskipun otoritas itu yang menyampaikan argumen itu, tapi tetap bagaimanapun kita tetap menelisik kebenaran dari argumennya. Berarti pentingnya menganalisis ya. Iya, penting karena itu bisa berbahaya itu. Bukan taklid buta begitu. Ya, bukan karena taklid buta, karena taklid buta seperti itu juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Jangan sampai sang otoritas itu memanfaatkan momen itu. Iya kan? Memanfaatkan statusnya sebagai pemegang otoritas. Kan? Sehingga dia bisa memanipulasi kebenaran. Berdasarkan kepada kepentingan politik tertentu misalnya. Ya kan? Nah, misalnya kalau karena si A itu kita sudah anggap punya otoritas dalam bidang politik, jadi apapun tentang politik kita pasti selalu anggap itu benar. Tapi bisa saja si A ini yang kita percayai di bidang politik ya, itu misalnya mendukung salah satu kandidat tertentu begitu, ya kan? Sehingga selalu menjelek-jelekan, selalu mengkritik kandidat yang lain ya. Sampai-sampai memanipulasi informasi, memanipulasi pengetahuan suatu argumen kan, untuk menjatuhkan lawan politiknya, ya kan? Begitu. Nah, itu kan berbahaya seperti itu. Jadi ketika misalkan dia memanipulasi pengetahuan, memanipulasi argumen yang dimana argumen itu salah tapi dianggap benar karena dia yang menyampaikan. Nah, itu kan berbahaya. Berarti pentingnya juga mengambil informasi dari berbagai sumber. Kalau saya yang seperti itu, otoritas kan tidak satu. Ya, betul. Misalnya di dalam bidang politik itu kan otoritas kan banyak, ya kan? Gitu. Nah, itu perlunya melakukan perbandingan. Gitu. Ketika misalkan si A sebagai yang punya otoritas di bidang politik menyampaikan itu, ya kita juga cari informasi-informasi dari si pakar-pakar yang lain ya. Dari expert yang lain gitu ya, begitu. Kita mencoba untuk bandingkan lah, gitu, yang mana yang logis begitu ya. Ya itu sering begitu loh. Iya. Misalnya Jokowi, karena kita mengidolakan Jokowi, jadi apapun yang dibilang Jokowi sudah pasti benar. Itu tidak bisa seperti itu. Ya. Tidak boleh melihat argumen kebenaran suatu argumen dari sang penuturnya, siapa yang menunturkan, tapi argumen itu harus dinilai dari argumennya, bukan siapa yang menuturkannya begitu. Terus saya juga biasa lihat dalam siaran-siaran televisi orang berdebat begitu. Kadang juga personnya diserang begitu. Ya, itu juga itu ya sering terjadi, bukan cuma di ini ya, di televisi, debat biasa begitu kan? Ya, betul. Di media sosial pun juga banyak gitu. Di media sosial pun juga banyak kita sering temukan gitu. Hanya karena kita menganggap bahwa si A itu beragama yang bukan agamanya, sehingga kita selalu menganggap bahwa apa yang dia katakan itu sudah pasti salah. Misalnya yang seru ini tentang misalnya Bapak Quraisy. Kan ada golongan-golongan tertentu yang sudah tidak lagi mau mendengar nasihat-nasihat, ceramah-ceramah Bapak Quraisy Shihab ya, Habib Abah Quraisy Shihab, karena golongan tertentu itu sudah mencap
Quraisy Shihab, Bapak Quraisy Shihab sebagai mohon maaf Syiah. Padahal sebenarnya itu masih sebatas opini. Iya. Tidak belum tentu benar ya kan. Betul. Bahkan saya bilang bahwa tidak ada tanda-tanda satu tanda pun dia Syiah, tapi karena ada beberapa rujukan-rujukannya itu menggunakan tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Mizan. Di dalam tafsir Al-Misbah kan ada tafsir Al-Mizan ya kan. Begitu. Selalu mengutip tafsir Al-Mizan, di mana tafsir Al-Mizan itu buatan ulama dari Syiah. Ya memang harus diakui tafsir Al-Mizan itu canggih, harus diakui. Dan Pak Quraisy Shihab mengakui itu bahwa itu tafsir yang sangat canggih gitu, tafsir yang sangat luar biasa sehingga dia menjadikannya sebagai rujukan juga salah satu. Meskipun juga dia secara kritis mengkritik itu dalam tafsir Al-Misbah. Tapi kan hanya karena itu akhirnya dia dituduh macam-macam lah, dituduh Syiah kan. Dan ada beberapa sebab-sebab yang lain lagi ya, sehingga misalnya Bapak Quraisy Shihab itu dituduh Syiah itu. Meskipun juga ketika pun dia Syiah kan tidak ada masalah ya. Tapi ini orang-orang ini yang kita persoalkan karena kebencian terhadap Syiah sehingga dia tidak lagi mau mendengar ceramah-ceramah dari orang-orang yang sudah dituduh kayak misalnya Habib Ja'far kan sudah mulai diserang-serang bahwa dia Syiah kan, sehingga sudah banyak juga yang mengkompor-kompor untuk tidak boleh mendengar itu kan sebenarnya kesalahan berpikir, itu kerancuan berpikir itu ya, menganggap bahwa karena kita membenci mazhabnya ya, dan oleh itu yang belum tentu juga dia bermazhab itu ya kan. Nah sehingga kita tidak mau mendengar apa yang dia katakan, bahkan kita menganggap bahwa semua yang dia katakannya itu salah ya. Itu kan sebenarnya menyerang pribadi begitu. Itu bisa sampai separah begitu ya, efek kesalahan berpikir itu. Iya sampai seperti itu. Ya argumen ad hominem ya, begitu ya. Ketika menyerang pribadi. Misalnya kita berdebat, alah kamu itu tidak ada yang benar itu yang kamu omongkan karena kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini. Kamu minoritas kena begini, LGBT apa dan segala macam. Alah itu tidak usah didengar itu, dia kan Syiah, dia kan Ahmadiyah, dia kan ini, ya kan, gitu. Jadi membantah argumen seseorang, ya, dengan menyerang pribadinya. Ya. Kamu itu tidak benar, itu apa yang kamu katakan itu semua itu tidak bisa dijadikan rujukan. Kamu kan dulu pernah pemakai narkoba, kamu kan dulu orangnya nakal gitu kan. Itu kan sebenarnya berdebat membantah argumen lawan debat dengan menyerang pribadinya. Itu kan sebenarnya kerancuan berpikir ya. Itu kembali lagi ke kita bahwa untuk melihat kebenaran kesalahan argumen seseorang harus dilihat dari argumen bukan pribadinya. Ini kan juga salah satu dari bentuk kesalahan berpikir karena melihat dari pribadi orang. Ada dari segi otoritasnya, ada dari segi sifat-sifat pribadinya ya kan. Gitu. Mencari kejelekan dari sifat-sifat pribadi seorang dan menyerang pribadinya untuk memenangkan perdebatan ya kan. Itu kan sebenarnya kalau dalam logika kan biasa kita sebut argumen ad hominem ya. Ad hominem begitu. Jadi membantah argumen seseorang dengan menyerang pribadinya, dan ini kan sering terjadi dalam debat-debat kusir di televisi, media sosial, komentar-komentar, dan kadang kan kita juga begitu ketika itu kan biasanya muncul karena sudah emosi nih, karena sudah emosi dikala berdebat akhirnya untuk memenangkan perdebatan serang pribadinya. Karena kalau pribadi kita diserang itu pasti akan istilah tak kancing gitu ya dong. Kalau pribadi tak diserang pasti tak kancing orang, istilahnya kan tak kancing gitu. Saya cerita langsung apa ya, speechless apa ya istilahnya, tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan misalnya pribadi kita diserang kan. Itu memang cara mematikan orang, cara mematikan seseorang dalam berdebat memang itu. Tapi kan itu sebenarnya kerancuan berpikir. Tidak boleh dalam berdebat, tidak boleh seperti itu ya. Jadi menurut Kak Hajar ini bagaimana sih kita ini untuk menghindari atau sebisa mungkin kita tidak tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan berpikir ini? Ya. Apa yang bisa kita lakukan lah misalnya, apakah bagaimana? Oh ya,
Kalau saya ya tentu perbanyak literasi ya, perbanyak literasi, selalu berhati-hati dalam menyaring informasi. Jadi ya apalagi sekarang era informasi tuh hoax juga tuh bertebaran, susah dibedakan. Bahkan orang kita itu sebagai manusia yang berpikir harus selalu ragu terhadap satu hal gitu. Jadi tidak boleh satu hal pun langsung dipercaya otomatis gitu ya. Satu hal itu harus kita ragukan terlebih dahulu gitu, dan mencari kebenaran. Ini sebenarnya perjalanannya panjang untuk kita bisa mencapai suatu tingkat kesadaran tertentu ya. Tapi intinya memperbanyak literasi, memperbanyak baca buku ya. Dan tidak cepat mempercayai suatu informasi. Ya, selalu melakukan riset-riset kecil-kecilan lah begitu ya dari informasi tersebut begitu. Dan selalu mengutamakan akal sehat dibanding perasaan, emosi gitu. ya. Emosi. Karena biasa apalagi yang dekat-dekat dengan kita itu kan istilahnya relate begitu. Akhirnya sebelum kita baca sudah kayak yang relate sama kayak yang corona ini kan ini kan karena banyaknya apa ya informasi yang mengandung perasaan, yang mengandung emosi ya. Sehingga orang-orang sudah tidak lagi jernih berpikir, sehingga pada saat dia menilai apakah corona itu ada atau tidak, biasa kan selalu terjebak dalam kerancuan berpikir ya. Misalnya hanya karena tetangganya tidak pernah pakai masker dan kelihatan sehat-sehat saja, akhirnya itu dijadikan sebagai contoh untuk menyimpulkan bahwa corona itu tidak ada. Padahal di luar dari itu semua sangat banyak kasus-kasus kematian karena COVID gitu. Jadi jadi dia lebih percaya sampel yang sedikit dibanding sampel yang lebih banyak. Gitu. Nah, itu kan kalau dalam logika itu disebut sebagai fallacy of dramatical instance ya. Begitu. Jadi mendramatisasi tuh suatu keadaan gitu. Itu kan alay ya, lebay gitu ya. Jadi hanya melihat 1-2 kasus sehingga menyimpulkan secara keseluruhan ya toh? Generalisasi. Sebutan sederhananya itu overgeneralisasi. Orang-orang kan banyak yang tidak percaya COVID justru karena kerancuan berpikir seperti itu, overgeneralisasi. Hanya melihat 1-2 kasus ya toh? Hanya melihat 1-2 kasus kematian tidak wajar, dianggaplah COVID ini konspirasi, dibuat-buat begitu. Hanya melihat 1-2 kasus yang tidak kena corona padahal tidak pernah pakai masker, bebas berkeliaran ya, cium-cium tangan dan seterusnya, salam-salaman, salim-salim dan seterusnya, nggak kena COVID. Berarti corona tidak ada kalau begitu. Itu kan kerancuan berpikir. Parahnya lagi sudah banyak kasus-kasus justru sampel-sampel yang besar dan banyak itu tidak jadi rujukan. Yang jadi rujukan itu sampel-sampel yang sedikit itu. Nah itu kan overgeneralisasi. Fallacy of dramatic instance atau dramatical instance saja. Oke. Gitu. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semua teredukasi ya, dan ini juga pentingnya belajar kerancuan berpikir ini supaya kita tidak gampang terprovokasi. Di media sosial itu gampang kita diprovokasi dengan argumen-argumen yang kalau ditelisik itu banyak sekali kerancuan berpikir ya. Tapi biasanya tuh kerancuan berpikir itu biasanya selalu kelihatan benar begitu. Tapi sebenarnya cacat sana sini argumennya gitu. Tapi kelihatannya bungkusannya benar gitu. Tapi kalau ditelisik itu rancu gitu. Ya seperti itu. Jadi memang wajar ketika misalkan kerancuan argumen-argumen yang rancu, argumen-argumen yang secara logika fallacy ya, itu biasanya sering gampang dianggap benar karena memang kelihatan benar gitu. Tampilannya gitu. Tapi kalau ditelisik wah cacat sana sini gitu. Jadi itu tadi pentingnya literasi, pentingnya tidak sikap ragu misalnya, bukan berarti kita meragukan semuanya juga, tapi ada warning. Jadi tidak langsung mempercayai
dan tentu saja tetap mengutamakan akal sehat Ya. dibanding perasaan. Ya, Mungkin begitu dulu teman-teman Sobat Renaissance. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.